Halo, assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya akan membagikan tentang pengertian stratifikasi sosial. Biasanya ini diberikan di SMA, di sosiologi, dan di kuliah di mata kuliah sosiologi, atau kalau umpamanya bukan jurusan sosial atau humaniora, jurusan umum itu diberikan di mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan. Nah, apa itu stratifikasi sosial? Jadi kita pertama lanjut ke pengertiannya. Stratifikasi sosial itu adalah suatu sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Jadi stratifikasi itu atau juga disebut juga kelas sosial. Nah, karakternya ini ada beberapa. Kenapa seseorang masyarakat itu lahir ada stratifikasi ini? Karena sudah diberikan embel-embel di masyarakat ya. Perbedaan kemampuan anggota masyarakat dari kelas tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelas sosial di bawahnya. Misalnya lahir dari anak petani dan satu lagi lahir di anak pejabat BUMN. Nah, itu kan berbeda kelasnya. Terus kemudian karakteristiknya itu perbedaan gaya hidup, dan ketiga perbedaan hak dan perolehan sumber daya hak. Kemudian unsur-unsur stratifikasi sosial itu ada kedudukan atau status dalam suatu jabatan seringkali dibedakan dengan kedudukan sosial, dan peran atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Terjadinya stratifikasi sosial di masyarakat itu pertama terjadi karena sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Contohnya yang stratifikasi sosial tumbuh dengan sendirinya itu adalah kepandian, senior, tingkat umur, harta, dan lain-lain. Kedua, terjadi dengan sengaja atau disusun untuk mengejar suatu tujuan. Contohnya sistem kepangkatan PNS, ABRI, feodal, dan lain-lain. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokoknya itu adalah sistem lapisan. Itu berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat, kemudian sistem pertanggaan diciptakan oleh para warga masyarakat. Prestis dan penghargaan. Jadi kalau kita lahir di anaknya orang kaya, pasti kedudukan yang diberikan masyarakat itu berbeda. Nah, kedudukan yang diberikan masyarakat berbeda itu juga karena adanya salah satunya tadi ada karena lapisan dan prestis dan penghargaan ya. Terus kemudian dampak stratifikasi sosial itu pertama ada privilege dalam bidang ekonomi kayak kemampuan. Tidak seluruh status dan kedudukan dapat dikaitkan dengan ekonomi. Namun dalam kehidupan modern, tidak sedikit status dan kedudukan sosial tertentu berkaitan secara langsung dengan ekonomi. Kemudian dampak stratifikasi sosial itu privilege atau kemewahan di bidang sosial. Contohnya di masyarakat tradisional, pada umumnya menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan moral tertentu. Penghargaan yang diberikan kepada seseorang tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi, tetapi diwujudkan pemberian penghormatan dan sekaligus pelayanan sosial yang maksimal atau privilege. Kemudian dalam bidang kebudayaan,
Secara kultural, masyarakat akan memberikan penghargaan dan sekaligus memaklumkan yang tinggi terhadap siapapun yang memiliki status dan kedudukan sosial yang tinggi. Upaya mengurangi ketidaksamaan atau upaya mengurangi kesenjangan sosial karena strata itu yang pertama itu mengutamakan pendidikan di masyarakat, kemudian menciptakan lapangan kerja dan meminimalkan kemiskinan. Yang ketiga itu menghilangkan budaya KKN untuk pemberantasan korupsi, kemudian meningkatkan sistem keadilan dan pengawasan agar tiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, kemudian memiliki etos kerja yang baik. Dalam lapisan sosial atau stratifikasi sosial itu tingkat pendidikan itu sangat berkolerasi dengan lapisan sosial atau strata sosial. Jadi faktor yang mempengaruhi adanya tingkat pendidikan dan lapisan sosial diantaranya perbedaan tingkat dan kualitas pendidikan yang terdapat di negara, wilayah ataupun masyarakat yang ia tinggali. Perbedaan akses fasilitas pendidikan menurut status kelas sosial seseorang, agama dan ras dan etnik. Kemudian ada perbedaan motivasi, nilai, sikap seseorang, perbedaan kehendak, cita-cita dan keinginan orang tua. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat.